Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin ya, membagikan pemikirannya tentang potensi kerjasama antara Dogecoin dan Ethereum Wednesday sebagai bagian dari eksperimen Twitter yang ia lakukan, di mana hanya 268 orang yang ia ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman ya. Kali ini Didi akan memberikan informasi ya mengenai saran dan harapan Vitalik Buterin ya, pendiri Ethereum terhadap Dogecoin nih teman-teman ya. Seperti apa beritanya nanti bakal Didi bahas di video ini teman-teman ya. Tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Jadi gak usah kelamaan, langsung saja intro dulu, check this out. Teman-teman, kembali lagi di channel. Oke, untuk hari ini lagi di Didi Channel. Oke. Subscribe ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitter ya, Vitalik Buterin teman-teman ya, atau pendiri Ethereum. Oke, si Vitalik Buterin ini teman-teman ya, men-tweet pada tanggal 2 September melakukan eksperimen Twitter acak hanya pada hari ini. Hanya 268 orang yang saya ikuti yang dapat membalas tweet ini. Jangan ragu untuk bertanya dan saya akan berbicara tentang apapun yang terkait dengan kripto atau non kripto teman-teman ya. Nah, lalu dikutip dari ini ya, berita newsbitcoin.com teman-teman. Di sini Vitalik Buterin memiliki saran untuk Dogecoin dan kerjasama Doge dengan Ethereum teman-teman ya. Jadi kita lihat ya, di sini keterangannya, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin ya, memiliki beberapa saran tentang apa yang secara pribadi ingin dia lihat terjadi dengan Dogecoin dan kerjasama meme cryptocurrency dengan Ethereum. Ya, di sini Vitalik Buterin tentang pengembangan Dogecoin dan kolaborasi Ethereum. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin ya, membagikan pemikirannya tentang potensi kerjasama antara Dogecoin dan Ethereum Wednesday sebagai bagian dari eksperimen Twitter yang ia lakukan, di mana hanya 268 orang yang ia ikuti yang dapat mengajukan pertanyaan kepadanya. Jadi yang dimaksud informasi dari website bitcoin.com ini adalah ini teman-teman ya, tweetannya yang ini teman-teman. Oke, CEO Three Arrow Capital Suzu ya bertanya, apa saja ide yang menjanjikan untuk kerjasama Ethereum Dogecoin ya. Ada apa dengan Dogecoin yang membuatmu tertarik dengan proyek ini? Su baru-baru ini mengatakan bahwa dia sangat bullish ya teman-teman ya pada Dogecoin, dan bahwa cryptocurrency meme tidak memiliki resiko memiliki masalah regulasi. Merujuk Proof of Stake Post dan Proof of Work ya, atau PO, Buterin menjawab Su. Jadi ada kemungkinan ini si CEO Three Arrow Capital Suzu bertanya pada tweetan si Vitalik ini teman-teman ya. Ketika bertanya, si Vitalik Buterin ini menjawab pertanyaan Su. Ini jawaban dari Vitalik Buterin ya. Secara pribadi saya berharap Doge dapat segera beralih ke POS, mungkin menggunakan kode Ethereum. Saya juga berharap mereka tidak membatalkan penerbitan PO tahunan 5 miliar per tahun. Sebaliknya mereka memasukkannya ke dalam semacam DAO yang mendanai barang publik global. Akan cocok dengan etos sehat Dogecoin yang tidak serakah teman-teman. Oke, di sini sudah jelas ya untuk harapan Vitalik Buterin ya mengenai Doge ini, yaitu segera beralih ke POS ya teman-teman ya, karena si Dogecoin ini saat ini memakai Proof of Work ya, teknologi yang dipakai oleh Bitcoin teman-teman. Vitalik Buterin ini berharap ya Doge dapat segera beralih ke POS ya, atau Proof of Stake ya teman-teman ya. Apa sih itu Proof of Stake bang? Singkat saja teman-teman ya, untuk Proof of Stake ini ya, atau POS ya, memvalidasi sistem transaksi dengan cara staking teman-teman ya. Dan Proof of Work ini memvalidasi sistem transaksi dengan cara mining ya, yang dipakai oleh
Bitcoin ya dan Ethereum. Makanya untuk Ethereum saat ini diupdate ya, diupdate ke Ethereum 2.0 ya teman-teman ya, karena beralih ke proof of stake ini teman-teman ya. Karena untuk sistem proof of work ya yang dipakai Bitcoin sekarang ini dan yang dipakai Ethereum yang dulu teman-teman ya, masih banyak memiliki kekurangan ya. Salah satunya itu adalah boros energi. Oke, di sini Didi akan membacakan ya apa itu proof of work ya teman-teman ya. Berdasarkan definisinya, proof of work adalah protokol yang bertujuan mencegah serangan cyber yang dapat menghasilkan tenaga sumber daya sistem komputer dengan mengirimkan permintaan-permintaan fiktif seperti misalnya DDoS ya, DOS, distribusi denial of service ya. Mekanisme ini sudah ada sejak lama ya, bahkan sebelum kemunculan aset kripto Bitcoin. Satoshi Nakamoto, penemu Bitcoin, menggunakan konsep ini sebagai cara untuk mendapatkan Bitcoin. Pada aset kripto, proof of work adalah cara yang digunakan dalam mining untuk penambangan. Aset-aset kripto yang bisa ditambang menggunakan konsep ini adalah aset generasi pertama seperti Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash ya. Sebelumnya Ethereum juga menggunakan teknik ini ya, tetapi saat ini sedang dalam proses migrasi menuju proof of stake ya. Ya ini yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Ethereum saat ini menuju proses migrasi ya ke proof of stake ya, atau memvalidasi sistem transaksinya dengan cara staking teman-teman. Nah lalu untuk proof of stake sendiri itu apa bang? Nah di sini kita baca aja teman-teman ya. Definisi untuk proof of stake ya, secara harfiah berarti bukti kepemilikan. Konsep ini disiapkan sebagai pengganti dari proof of work dengan memiliki cara kerja yang lebih efisien dalam mencapai tujuannya, karena para miner sudah memiliki aset kripto terlebih dahulu. Kegiatannya tidak lagi disebut dengan mining tetapi staking, yaitu menyimpan aset kripto yang dimiliki dengan menguncinya selama jangka waktu tertentu. Biasanya proyek atau perusahaan penerbit sudah menyediakan program khusus staking berupa aset Primit ya, yang dikeluarkan sebelum peluncuran resminya berlangsung. Dalam proof of stake, penambangan terlebih dulu membeli aset Primit untuk kemudian dikunci dan disimpan ya. Lalu si penambang itu akan mendapatkan benefitnya teman-teman ya, ketika men-staking asetnya ya. Nah jadi itu ya perbedaan antara proof of stake, POS dan proof of work ya, atau PO ya teman-teman ya. Di sini si Vitalik Buterin ya berharap Doge dapat beralih ke POS ya, mungkin menggunakan kode Ethereum teman-teman. Di sini dilanjut baca ya. Pada bulan Juli ya, Buterin juga berbicara tentang potensi kerjasama antara Ethereum dan Dogecoin nih. Jika Dogecoin ingin menjembatani ke Ethereum dan kemudian orang dapat memperdagangkan Doge ribuan kali per detik di dalam looping ya, maka itu akan luar biasa. Salah satu pendiri Ethereum berpendapat, saya pikir jika kita dapat memiliki jembatan Doge ke Ethereum yang aman, itu akan luar biasa. Dan kemudian ketika Ethereum mendapatkan skabilitas yang berfungsi untuk aset Ethereum, Anda akan mendapatkan perdagangan Doge yang dibungkus dengan biaya transaksi yang sangat rendah dan kecepatan yang sangat tinggi juga, katanya lebih lanjut ya. Yang kita ketahui si Doge ini memang memiliki skabilitas yang cukup baik ya daripada si Ethereum. Skabilitas itu seperti bisa dikatakan kecepatan transaksi teman-teman ya. Dan mengenai isu kerjasama Ethereum dan Doge ini sebenarnya sudah beritanya itu sudah di expose dari bulan Juni ya teman-teman ya. Dan ini beritanya teman-teman. Nah ini beritanya bulan Juni 2021 ya. Elon Musk setuju dengan Vitalik Buterin tentang kolaborasi Dogecoin dan Ethereum ya teman-teman ya. Di sini CEO Tesla Elon Musk mengatakan dia cukup setuju dengan salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin tentang kolaborasi antara Dogecoin dan Ethereum. Buterin berkata, jika kita dapat memiliki jembatan Doge Ethereum yang aman, itu akan luar biasa ya. Si Elon Musk yang di bulan Juni itu membalas tweetan dari si Vitalik Buterin. Saya cukup setuju dengan Vitalik ya. Ini tweetan Elon Musk nih. Ini beritanya udah bulan Juni ya. Nah, di sini pada bulan Agustus ya, yayasan Dogecoin diluncurkan kembali dengan Buterin sebagai salah satu penasehat dewannya ya. Bersama dengan Jared Birkal ya, rekan dekat CEO Tesla Elon Musk, pendukung Dogecoin terkemuka lainnya. Ini diantara banyak pertanyaan yang diterima Buterin sebagai bagian dari eksperimen Twitternya adalah apakah dia akan membuat cryptocurrency lain. Salah satu pendiri Ethereum hanya menjawab dengan tidak ya. Jadi ada yang bertanya ya kepada Buterin di eksperimen Twitternya itu ya teman-teman, apakah si Buterin ini akan
membuat cryptocurrency lain ya, si Buterin ini menjawab tidak. Nah, di sini kira-kira setelah kalian mendengar berita ini ya, apa pendapat Anda tentang saran Vitalik Buterin untuk Dogecoin nih teman-teman? Ya, tulis alasan kalian di kolom komentar video ini teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan ya di berita yang dikutip dari bitcoin.com. Vitalik Buterin memiliki saran untuk Dogecoin dan kerjasama Doge dengan Ethereum ya. Semoga info ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.